Saya mulai yang pertama, Om Frankie. Bagaimana caranya menjadi seorang kepala atau pemimpin baik di dalam rumah tangga maupun pekerjaan. Sedangkan saya orangnya gampang sekali terpancing emosi. Saya berdiri ya, kadang-kadang kalau saya duduk malah lebih capek saya nanti. Nah begini. Bagi saya, dalam saya praktek dengan anak-anak dan istri saya selalu punya pengertian begini bahwa semua kejadian yang Tuhan izinkan kita hadapi itu adalah netral. Sedangkan yang menilai kejadian itu masalah atau berkat itu pola pikir kita dan pribadi kita. Setuju? Setuju? Contoh, kalau saudara mengalami hujan waktu ada pertemuan GKM atau apa, waktu saudara ketemu hujan basah kuyup, saudara bilang masalah nih, hujan. Tapi kalau tukang jual jas hujan, dia tidak bilang itu masalah, dia bilang ini cuan besar. Jadi masalah itu bukan hujan, masalah itu adalah pola pikir dan pribadi dia. Makanya saya belajar, janganlah berprasangka kepada siapa apa itu yang buruk atau negatif. Kalau buruk negatif, hidup kita yang buruk negatif. Tapi kalau kita beranggapan itu adalah baik, kita lihat kepada itu adalah kebenaran. Di balik itu justru berkat. Jadi itulah yang saya buat bagaimana menjadi ini. Sampai hari ini masih belajar ya. Menghadapi istri juga anak-anak. Satu contoh. Ada anak yang saya dengar di luar buat sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan apa? Nilai kebenaran. Ya saya ngomong baik-baik dengan mereka. Kalau dia bantah-bantah, malah ngamuk, apa? Itu kok ditanya-tanya. Saya anggap begini, ini bukan masalah. Ada berkat yang saya akan terima. Kalau dia mau berubah, waktunya saya lihat. Tuhan buat dia berubah. Ya, satu contoh. Satu anak naik ketemu saya, dia dari Indonesia Timur. Dia bilang, saya sudah tidak kuat di rumah ini. Dengan kakak-kakak, tertekan saya harus pulang. Oke? Saya tanya, apa itu memang kamu tahu Tuhan suruh kamu? Ya, sudah ada tekanan. Nah, kalau sudah pakai nama Tuhan kan tidak berani melawan kita. Saya bilang oke. Saya isu tiketnya dia untuk pulang di Papua. Itu biayanya cukup besar. Bagi saya besar, bagi saudara mungkin kecil. Di atas angka 3 juta ya. Tiba-tiba dia bilang dia mau pulang. Tapi waktu saya berdoa dengan istri, kami selalu libatkan Tuhan. Tuhan kalau memang ini bukan tempat, puji Tuhan. Tapi kalau tempatnya, kami minta nyawa ini, tidak bisa diambil oleh iblis. Nah besoknya pagi-pagi sudah saya lihat baru bangun tidur ada WA. Dia panggil saya opa. Karena papanya panggil saya om, pantas dong ya. Panggil bapak. Papanya panggil saya bapak, panggil om. Anaknya kan pasti panggil apa? Opa, saya mau ketemu. Dan oma, ketemulah. Tapi saya bilang punya impresi, pasti batal. Sungguh. Tiba-tiba dia bilang, tapi waktu saya tahu ini pasti batal, Tuhan kasih saya tentang waktu mengusir setan di Gedara. Iblis minta masuk di mana? Babi, 2.000 babi. 1 ekor babi berapa coba? 5 juta kali 2.000 berapa? 1. Ya. Terus saya bilang, kalau sampai juga harus dia batal, kan baru berapa? Belum 1 ekor babi. Oke, saya dan Tuhan, aku siap. Sungguh naik dia. Saya tidak jadi pulang. Saya harus dididik lagi di sini. Akhirnya diisu, potong 50%. Tapi saya lihat tetap berkat. Dan kemarin saya baptis dia untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Itu yang kalau tadi ditanya percaya itu yang kita harus berlatih. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Silakan. Itu yang hari-hari ini saya temukan. Silakan.
Baik, pertanyaan yang berikutnya, saya sudah menikah 13 tahun. Sejak tahun ketiga pernikahan hingga saat ini, istri tidak pernah menghargai saya sebagai suami, bahkan orang tua dan keluarga saya. Seringkali saya nasihati tapi tidak didengar dan istri selalu vokal dalam keluarga. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini? Belum 70 kali 7 kali. 1 kali Badung itu aja sudah besar. Kali Badung. 1 kali itu besar toh. Nah, ini 70 kali coba. Ya bukan saudara aja, sampai hari ini saya menikah sudah 42 tahun. Tetap kita punya problem dalam rumah tangga. Bukan problem tuh berarti menakutkan dah. Problem itu untuk mendewasakan kita. Jelas? Misalnya saya suka olahraga. Istri saya belum tentu suka ikut saya pergi. Karena dia bilang begini, perawatan kecantikan itu mahal. Nah, harus mengerti dong. Misalnya saya berenang bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Dia bilang enggak, 3-4 kali cukup. Ya. Kalau saya jalan bisa 6 sampai 12 kilo. Dia bilang enggak, saya jalan sekian kilo saya tunggu di kafe. Bagi saya harus benar-benar begini. Kita akan terus berlatih, mengerti. Jangan tentu kayak tadi Pak Arif bilang, kita pria-pria yang harus mengerti. Amin. Karena saya ingat dulu juga istri saya belum mau mengikuti saya untuk ikut pelayanan. Karena dia berpikir, toko itu warisan keluarga, siapa yang urus? Kan saya diberi tanggung jawab. Waktu kamu mau menikah dengan saya kan, kamu berjanji katanya, boleh dia urus apa? Toko. Tapi saya waktu itu belum bertobat. Sudah bertobat kan beda. Karena menghadapi wanita-wanita lain. Tapi akhirnya saya bilang, oke, kalau begitu tetap saya doa dan mengerti dia. Kita yang masih mengerti. Dan kita tahu Tuhan masih buat mujizat. Tidak lama, 1-2 tahun kemudian. Keluarganya dari Eropa, Jerman bisa datang kembali ke Indonesia bilang mereka yang meneruskan pekerjaan itu. Akhirnya dia bisa bersama-sama saya dalam pelayanan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seringkali kita ini waktu lagi dalam sekolah, kita seringkali terlalu cepat tuntut hasilnya. Halo? Kita dilatih untuk percaya bukan karena melihat. Apa kata firman kita harus hidupi. Haleluya. Jadi waktu kita latih itu, waktu Tuhan itu yang tepat. Pasti terwujud. Nah itu yang tadi pertanyaan ini, itu yang harus saudara buat. Seringkali kita tidak sabar waktu belum terjadi, kita bilang kok begini ya, menjengkelkan bos. Terusin saja, oke? Karena ada kitab ulangan, perlu terus menerus diulang kan gitu. Dan kita harus terus mengerti, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti buat. Itu aja yang saya bisa share untuk saudara yang tadi bertanya itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Waktu saya masih kecil SD, orang tua saya bercerai dan saya dengan 3 saudara saya ikut dengan ibu. Kemudian ayah saya menikah lagi, hubungan saya hingga hari ini biasa saja seperti dengan orang lain tapi hubungannya. Saya sudah mengampuni ayah saya lewat doa, tapi saya belum pernah berbicara langsung dengan ayah saya bahwa saya sudah mengampuni dia. Pertanyaannya, apakah dengan doa saja cukup bahwa saya sudah mengampuni ayah saya dan ayah saya masih hidup hingga hari ini? Ya. Pertanyaan yang bagus. Yang penting kalau saudara sekarang ketemu orang tua saudara, apakah masih rasa seperti ada tembok penghalang? Kalau masih ada itu belum mengampuni. Saudara tidak bisa melupakan apa yang Bapak bikin. Tapi yang bisa bikin melupakan itu cuma Tuhan. Setiap manusia apa yang dibuat, pasti kita tidak bisa lupakan. Tapi Tuhan yang melupakan dosa kita. Betul enggak? Makanya ukuran kita ini, waktu ketemu apakah masih rasa sakit, seperti ada penghalang, itu berarti belum mengampuni. Kalau sudah mengampuni, kita merasa bebas. Bisa ketemu, kita bisa ngobrol biasa. Karena ada satu relationship. Ukurannya itu. Ya, waktu saya juga mengampuni orang tua kandung saya kan tidak pernah lihat. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mengampuni mereka jual saya sampai hari ini tidak tahu identitas. Tapi saya bukan hanya berdoa untuk mereka, saya pelajari apa yang terjadi dengan orang tua saya.
Saya ini keturunan, dunia bilang anak haram, berarti roh perjinahan ada di saya. Halo? Rendah diri pasti ada di saya. Rasa minder pasti ada di saya. Saya ambil putusan bukan hanya doakan mereka untuk mengampuni, tapi saya bilang saya akan fight. Saya ada, bukan anak haram. Saya ada di bumi ini karena Tuhan mau. Saya adalah keturunan Tuhan. Makanya itulah yang tadi saya bilang, saya tahu lemah saya apa. Karena saya lihat sejarah masa lalu orang tua saya. Dan sampai hari ini masih belajar untuk mengalahkan itu. Amin. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan tentang pengampunan seperti itu. Waktu ketemu apakah saudara merasa bebas? Bisa ada kontak. Kalau enggak itu belum mengampuni. Memang betul tidak cukup cuma dengan doa. Tapi kita recheck hati kita. Saya kalau ketemu orang cerita. Dulu orang kalau cerita, Pak Franky anak apa? Marah saya. Karena saya enggak tahu siapa saya. Mau bilang anak orang Tionghoa, tampangnya hitam, Hitachi. Hitam tapi Cina katanya. Bilang Indonesia, enggak ada orang Indonesia yang ngakui saya. Dari Ambon, 13 tahun saya tinggal di Ambon. Numpang lahir di Makassar 3 bulan. Mau bilang siapa? Daeng siapa? Enggak ada Daeng saya. Orang Ambon juga bukan. Makanya nama saya kasih nama Evu Elusai Franky Utana. Kenapa Utana nama family name saya? Utana, baca dari belakang. Anatu, anak Tuhan. Jadi itu kita harus kembali uji. Jadi saya sampai hari ini mau ingat orang begitu tanya siapa kamu, saya bisa cerita nama Yesus. Kalau di pesawat juga begitu, Bapak ini orang apa? Bapak mau dengar cerita, tapi harus selesai loh Pak. Kalau tidak selesai saya tidak mau cerita. Senang dia tuh, exciting ya terdengar. Disitulah saya cerita dan saya cerita saya ketemu orang tua saya, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak sedikit mereka bilang, saya tanya, mau saya doakan? Mau, didoakan sama dia. Begitu mereka terima Yesus, tinggal di kota mana? Saya hubungi teman-teman di kota itu, di follow up, jadilah jemaat Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi semua kelemahan kita, kalau kita latih bersama Tuhan, di situ ada kekuatan, sarana untuk memberitakan Yesus Tuhan itu dahsyat, ajaib dan mulia. Amin. Silakan. Oke, yang berikutnya, saya sudah mengampuni papa saya, tapi sampai saat ini beliau belum mengampuni saya dan gak mau bertemu dengan saya. Kadang saya sedih, apa yang harus saya lakukan? Jadi begini, tanggung jawab kita itu cuma taat. Hasil dari ketaatan itu tanggung jawab Tuhan. Paham ya? Kalau saudara sudah mengampuni, saudara setiap ketemu dia, saudara sudah merdeka. Dia tidak mengampuni saudara, dia tidak mau terima saudara, no problem. Tetap saudara bukan dibawa kutuk lagi, saudara dibawa berkat. Kalau tidak kasihan saya dong. Saya tidak pernah ketemu sama papa mama saya, betul. Saya mengampuni mereka. Ya, waktu saya doa, jangan-jangan sekarang dia masih hidup. Kan saya tidak tahu mereka sudah meninggal atau belum. Betul? Bahkan saya berdoa, Tuhan kalau masih hidup, kasih waktu saya. Supaya mereka dengar pemberitaan Injil untuk mereka terima juru selamat. Jadi kita tetap hati sudah lakukan, orang tua belum. Janganlah itu sedih, janganlah kita masuk di arena kesedihan mereka, justru kita dibawa kutuk. Tapi kalau kita merasa semua sudah Tuhan lakukan, saudara bukan lagi dibawa kutuk, tapi dibawa berkat untuk Tuhan dipermuliakan. Itu pandangan saya, yang saya hidupi sampai hari ini. Haleluya. Jadi yang penting kita mau. Karena bagi saya juga, kalau sudah ada niat hati kita buat, orang belum bisa terima, no problem. Kita dengan Tuhan sudah beres, kita juga mau beres dengan dia, tapi dia tidak mau bikin apa. Makanya kalau kita sebagai pengkhotbah sama, tidak semua kita khotbah jemaat itu semua senang. Ada yang merasa, sakit aku lihat orang ini, bosan aku lihat ini. Biar dia bosan, lawak kita dengan Tuhan tetap baik. Dia juga tetap masih bosan dengan apa? Kan dia berurusan dengan Tuhan. Kita kalau terus ikuti dia mesti harus senang. Ingat, kita tidak diciptakan Tuhan dengan berkhotbah untuk menyenangkan semua orang. Karena yang bisa menyenangkan semua orang cuma kepala gereja Yesus Kristus Tuhan. Baik, silakan. Oke, pertanyaan makin lama makin seru ya Bapak-bapak ya.
Selanjutnya adalah pertanyaan begini Om Frankie. Dulu anak dan istri saya serba berkecukupan. Sekarang saya sedang susah. Bagaimana meyakinkan anak dan istri saya agar mereka tidak kecewa dan meninggalkan saya? Ya, jadi seolah-olah pertanyaan ini saudara fokus ke orang lain. Bagaimana nanti mereka meninggalkan saya kalau saya bilang. Sekarang cari dong penyebab kamu susah saat ini. Pasti ada akar penyebabnya. Halo? Pasti ada akar penyebab. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita untuk hidup terlantar. Kaya itu bukan jumlah materi. Kaya itu gini. Apa yang kita butuhkan tercukupkan. Paham ya? Amin. Nah, sama. Waktu saya mau dipanggil full time dunia gereja tahun 1990. Saya ini dulu masih di dunia bisnis, jual spare part dari 80 sampai 85, 84, 85, 86 itu masih saya spare part. Ya, sama. Waktu saya menjual spare part waktu saya sudah bertobat 85 akhir. Sebelumnya sudah buka spare part ya. Waktu bertobat saya tidak mau terima nota lebih. Kalau orang beli under deal 500.000, tolong Pak 1 juta. Supaya ongkos jalan katanya. Oh saya tidak mau buat itu. Sudah dengar? Nah itu kan susah bagi saya. Susah. Mereka bilang nanti 3 bulan bangkrut. Betul 3 bulan tidak ada orang yang belanja di tempat kami. Karena semua orang-orang bengkel. Relasi kita. Kan dia tidak dapat apa? Komisi. Tapi saya tetap percaya. Saya tidak akan ditinggalkan Tuhan. Sungguh. Yang buat saya heran. Toko sepi. Tidak ada orang belanja. Tapi masih bisa tetap makan. Ada orang aja kirim makanan. Itu kan cukup. Yang lebih hebat lagi. 1 tahun kemudian. Orang yang belum kenal Yesus dari Jepang. Memberi saya sebuah rumah. Ruko. Jalan Imam Bonjol. Saat ini saya kasih anak-anak kami pakai. Untuk ada di situ. Itu di terminal Tegal. Kuta. Nah, di situ makin tercelik lagi. Hebat ya Tuhan. Kelihatannya susah. Tertekan. Di balik itu tetap mujizat masih berlaku. Jadi yang bertanya ini mari jangan putus asa, cari penyebab. Kalau itu ada yang benar betul bertobat, hidup dalam kebenaran. Dan saya tidak percaya kalau Tuhan tidak memberkati. Saya terlalu yakin bahwa pasti kita akan mengalami itu. Amin. Haleluya. Itu dia. Jadi tidak ada simsalabim dalam saudara diberkati. Menghidupi firman. Pasti cari penyebab. Jangan salahkan istri anak dulu. Dia diri kita. Sama juga kalau anak-anak saya di luar itu tidak berbuah. Saya koreksi diri saya. Apa pengajaran dan hidup saya yang belum jadi contoh. Saya tanya ke anak-anak yang di rumah. Apa betul masih seperti itu? Mereka bilang enggak. Ya sudah. Berarti jalankan aja hidup sesuai dengan satu waktu tetap ada terjadi. Haleluya. Ya, baik. Baik, yang selanjutnya bagaimana cara kita bersikap kepada pasangan kalau sesuatu sering dituduhkan kepada kita padahal kita tidak melakukannya. Sering dicurigai ini berarti Om. Ya, saya tinggal di rumah tuh banyak anak-anak cewek, gadis. Banyak juga remaja. Kadang-kadang mereka juga begitu hatinya saya sebagai orang yang dituakan. Kadang-kadang manja. Istri lihat begitu kadang-kadang kan tidak senang juga. Oke? Karena saya maklum bahwa itu wanita. Ya, akhirnya kalau dia mulai melihat orang lain seperti itu, saya bilang, kamu lihat. Perhatikan saya buat apa. Ya, tanya anak-anak, saya kemana-mana, apa ada saya buat sesuatu. Boleh lihat saya punya WA. Boleh lihat semua, apakah saya buat apa-apa. Nah, tapi dia masih curiga. Dan itu kita tidak usah ribet.
Kita hidup saja dalam kebenaran. Kebenaran masih bisa dicurigai, kebenaran bisa ditekan, kebenaran masih dihina, kebenaran bisa ditolak. Tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Karena kebenaran adalah pribadi Yesus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Yaitu proses. Kita bukan instan. Makanya kalau ada proses jangan banyak protes, stres. Tapi kalau ada protes, bersyukur, berterima kasih, akan terjadi progres. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Om Frankie untuk sesi ini. Bagaimana menghadapi istri yang dominan, merasa paling benar, dan sepertinya dia kepala rumah tangganya, bukan saya? Ya, ini yang saya sering kali katakan. Makanya saudara, bersyukurlah ada di gereja lokal ini ada pelajaran pranikah. Jadi orang ikut pelajaran pranikah bukan berarti dia pasti menikah dengan orang itu. Dia ikut pelajaran itu supaya tahu apakah visi dan misinya cocok dengan saya. Nah seringkali jemaat terbalik. Belum masuk pranikah sudah tentukan tanggal pernikahan. Itu problemnya. Halo, itu problemnya. Justru pranikah itu untuk membimbing kita. Apakah benar ini pasangan hidup kita. Nah makanya saya bilang kalau visi, karakter itu berbeda, masih bisa dirubah. Tapi kalau visi dan misi tidak sama, lebih baik jangan menikah. Karena akan babak belur seperti saya. Saya menikah belum bertobat. Makanya waktu saya bertobat 85. Dengan bebek, saya masih proses dalam pernikahan sampai tahun 1992. Tuh berapa tahun tuh ya? 7 tahun. Waktu saya ketemu pelajaran Father Heart, hati Bapa, itu baru saya lihat istri saya berubah. Dulu kalau saya pergi pelayanan dia bilang pergi lebih lama lebih baik. Karena dia pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia menganggap saya terlalu diktator di rumah. Sekarang dia rasa bebas. Tapi suatu waktu saya mengerti tentang pelajaran hati Bapak ini. Saya praktek. Saya telepon dia. Ada di rumah. Saya bilang ada mujizat. Waktu pulang saya disambut. Saya bilang sayang. Kok kamu enggak ke rumah mamimu lagi? Enggak. Saat ini baru saya ketemu. Kamu sahabat saya, kamu suami saya, kamu bapak saya. Jadi semua lihat kepada kita. Mau atau tidak berubah. Jadi bicara diktator itu dari diri kita dulu. Kita rubah, lama-lama nanti dia lihat. Saya tidak bisa bilang kapan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Jadi tetap kita harus latih. Karena itu prinsip firman. Amin. Jangan lihat orang lain. Saya tidak pernah melihat orang lain. Saya selalu lihat diri saya. Saya yang harus berubah. Saya harus memperbaiki. Ya. Di dalam pelayanan juga begitu. Kalau ini bukan bagian saya tahu lebih bagus yang saya paksa. Ya. Makanya seringkali Pak Rizky bilang, harga mati. Tidak boleh pergi dari jabatan ini. Tapi saya tetap ikut aja. Karena saya tahu satu waktu kalau Tuhan bicara ke Pak Arifin, itu bukan tempat saya. Lebih bagus jangan. Karena bagi saya gini, saya tidak mau buat sesuatu bukan yang Tuhan mau. Kita sengsara. Orang bisa tepuk tangan muji kita, keren. Kamu menderita di dalam. Setuju? Karena beban yang Tuhan taruh itu ringan, tidak berat. Kalau belajar dari Dia yang rendah hati dan lemah lembut. Ya itu yang saya pegang prinsip. Tapi kalau kita bilang ini bagian saya, mau begini. Kamu bilang aduh stres aku urus ini. Itu bukan beban dari Tuhan. Itu dari daging. Bisa-bisa iblis nompleng di situ. Kalau dari Tuhan ringan. Makanya orang suka lihat Bapak urus anak-anak model begitu. Apa ndak buat pusing. Pusing bagi kamu karena bukan beban dari Tuhan untuk kamu. Kalau dari saya
Justru saya punya bahan khotbah paling banyak kalau berkhotbah dengan anak-anak. Tanya apa aja saya jawab. Seperti tadi saudara tanya apa aja, karena saya mengalami itu dengan Tuhan. Tapi kalau saya suruh khotbah untuk jemaat, saya perlu bergumul bagaimana supaya kebutuhan jemaat. Makanya saya ini bukan seorang pengkhotbah, tapi bisa berkhotbah. Beda loh, kalau Pak Arif ini pengkhotbah, apa saja saudara mau keluar dia. Saya enggak. Apa yang saya alami itu yang keluar. Haleluya. Jadi tidak usah putus asa lagi bahwa saudara tetap bisa. Tidak ada yang mustahil. Saya contoh hidup. Saya ngalami semua itu. Ya, dan masih belum selesai. Selama Tuhan masih kasih saya hidup. Betul? Karena ada orang bilang, sekarang 70 masih sehat. Ya, terserah Tuhan sampai tahun berapa. Saya mau menggenapi firman-Nya. Amin. Makanya saya tahu tahun ini Tuhan bawa saya pelayanan seperti apa yang Musa buat. Cuma Musa tidak masuk tanah Kanaan karena tidak setia. Tuhan ingat saya, setialah dengan pelayanan-pelayanan yang orang mungkin anggap kecil. Tapi ingat, di balik itu aku punya tujuan dengan kamu. Jadi kalau saudara lihat di Gunung Kidul, apa itu Gunung Kidul? Memulai dari tahun 1985, jemaatnya cuma 168. Yang jadi murid mungkin 30 orang. Udah mudah. Makanya saya punya goal, 1 orang, 1 murid, 1 tahun. Kalau dia murid, dia kemana-mana. Bisa lebih dari 1 orang. Haleluya. Nah itu bagi saya, expanding the kingdom. Itu yang Tuhan taruh untuk saya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Silakan. Terima kasih Om Franky, sudah selesai untuk sesi yang kedua ini. Beserta dengan pertanyaannya, boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Apresiasi juga untuk seluruh peserta siang hari ini. Silakan Pak Arifin menambahkan. Saya minta izin doa bisa? Saya mau berdoa, ada yang saudara dengar kebenaran yang tadi saya sampaikan. Tuhan taruh di hati saya. Ada dari saudara yang ragu dengan apa yang sedang Tuhan buat hari ini. Nah kalau itu ada, tidak usah malu. Lebih baik malu daripada menyesal. Tuhan mau menjamah kamu. Kalau ada, berdiri aja di tempat. Saya mau berdoa untuk saudara. Saudara berarti dan berharga. Saudara, Tuhan akan arahkan saudara. Silakan kalau ada. Kalau Anda, saya serahkan ke Pak Arifin. Saya masih tunggu. Ada 1. 1 pun saya layani. Perempuan Samaria. Oh ternyata lebih dari 1. Baik, saya akan berdoa. Taruh tangan di dada saudara. Tuhan, apa yang kau taruh di hatiku, aku sudah lakukan. Dan saat ini juga aku katakan keraguan-raguan itu kalau datang di balik itu ada iblis, aku katakan lenyap dalam nama Yesus. Yesus adalah pasti. Jalan kebenaran dan hidup ada dalam hidup setiap mereka yang berdiri. Dan aku percaya kuasa Tuhan bekerja. Membuka cakrawala pemikiran mereka dengan firman yang mereka dengar. Diterjemahkan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Dilepaskan bagi anak panah. Tepat sasaran. Urapan itu bekerja untuk mereka. Dalam nama Yesus. Terus jamah Tuhan. Perbaharui terus Tuhan. Tuhan, aku butuh mereka sebagai rekan-rekan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di mana mereka berada. Terima kasih untuk pernyataan di balik doa ini. Engkau yang dahsyat akan buat hidup mereka semakin bernilai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.